mengembed produk itu yang namanya sunscreen. Bener nggak sih? Sedikit aja bocoran lebih ke situ nggak sih? Kayak, kenapa Dan? Kenapa? Nggak bener nggak sih produk itu yang diembed di salah satu media online itu? Hey guys, saya mau kasih tahu ya, bocoran nih kalau orang sedang berbohong. Gini, kalau kamu mau tahu nih suami kamu berbohong atau tidak, kalian perhatikan ini. 3 bahasa tubuh yang harus Anda ketahui. Pertama, menjilat bibir. Nah, nih contohnya nih kayak gini. Gimana ya? Orang, aduh, ada yang rusak mukanya karena skincare. Saya jadi lucu deh. Harusnya kamu sebelum menggunakan skincare, periksa dulu jenis kulit kamu. Apakah kamu ke dokter atau tidak. Kalau sampai kamu ke dokter terus muka kamu rusak, kamu boleh tuh somasi ya. Jangan merusak nama atau brand orang loh. Hati-hati ya. Karena yang namanya skincare itu ada yang bisa cocok dan ada yang bisa tidak, tergantung sensitivitas kulit Anda. Gitu loh. Makanya jangan suka tergiur dengan promosi barang-barang skincare di luaran sana dong, tanpa melihat dan memeriksakan kulit kamu ke dokter. Ih, malu-maluin aja. Atau kamu bersomasi untuk mendapatkan bayaran. Jangan salah, nanti salah-salah kamu kena somasi balik loh. Karena pencemaran nama baik skincare tersebut. Ya, bye. Salam, Lita Gading. Tuh kan yang punya skincare marah, somasi mayang deh akhirnya. Makanya jangan suka sembarangan ngomong di media deh. Hati-hati, oke guys? Jangan mengulang lagi ya. Mulutmu adalah harimaumu. Jangan suka pengen duit. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Mayang mendapatkan peringatan dari Lita Gading, seorang psikolog yang dekat dengan kalangan para artis dan juga merupakan selebgram dan tiktokers, soal yang dia lakukan sebagai artis baru yang kemudian tiba-tiba mereview dan dianggap mencemarkan nama baik produk skincare Sunscreen. Karena itulah Lita Gading memperingatkan Mayang untuk berhati-hati dan juga harusnya dicek dulu, karena untuk kulit itu tidak sembarangan Mayang. Jadi skincare itu istilahnya cocok-cocokan, harus diperiksakan ke dokter dulu. Makanya biasanya setiap skincare ada dokternya, sehingga tidak sembarangan dipakai. Nah, apalagi kemarin kita tahu bahwa Dodi dan Mayang akan mensomasi pihak skincare, dan ternyata kondisinya berbalik. Pihak skincare-nya Sunscreen yang akhirnya meminta permintaan maaf secara terbuka kepada Mayang dan Dodi Sudrajat. Mengembed produk itu yang namanya sunscreen. Bener nggak sih? Sedikit aja bocoran lebih ke situ nggak sih? Kayak, kenapa Dan? Kenapa? Nggak bener nggak sih produk itu yang diembed di salah satu media online itu? Ya, jadi dibilang mungkin di sini ya, Dedi bilang iyakan aja. Iya. Ya, makanya Dedi juga tadi sudah konsultasi dengan kuasa hukum Dedi, karena ini kan sudah di media sosial udah rame ya dan sangat meresahkan gitu. Jadi dia juga udah konsultasi lah ke kuasa hukum mengenai masalah Mayang ini, karena wajahnya kan sudah nggak sesuai ekspektasi Mayang. Jadi harus menyelesaikan masalah Mayang ini dengan produk skincare ini. Alasan Dedi rencananya mau somasi, kenapa mengembed produk itu yang namanya sunscreen? Bener nggak sih? Sedikit aja bocoran lebih ke situ nggak sih? Kayak, kenapa Dan? Kenapa? Nggak bener nggak sih produk itu yang diembed di salah satu media online itu? Nah, konferensi pers antara Dodi Sudrajat dan Mayang inilah yang nampaknya sesuai dengan ciri-ciri yang dituturkan oleh Lita Gading untuk orang yang berkata tidak jujur atau berbohong. Karena kita tahu
pihak dari skincare juga sudah menyatakan bahwa dari nota pembeliannya Mayang baru sehari mengungkapkan hal itu. Baru sehari beli kemudian dipakai, kemudian terjadi breakout. Padahal Mayang mengatakan dia sudah seminggu, dan inilah Mayang saat ditanya soal hal itu hanya cengengesan, cengar-cengir dan menggigit bibirnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Lita Gading saat membahas ciri-ciri orang yang berkata tidak jujur. Hey guys, saya mau kasih tahu ya, bocoran nih kalau orang sedang berbohong. Gini, kalau kamu mau tahu nih suami kamu berbohong atau tidak, kalian perhatikan ini. 3 bahasa tubuh yang harus Anda ketahui. Pertama, menjilat bibir. Nah, nih contohnya nih kayak gini. Gimana ya? Orang yang sedang berpikir biasanya dia akan mempermainkan lidahnya dan bibirnya. Ingat ya. 2, bagaimana dia mengulang-ulang kalimat. Nah, jadi misalkan itu loh kata si siapa tuh namanya? Itu loh. Nah, kayak gitu. Itu siapa tuh? Si ini. Nah, gugup ya. Dan dia cenderung mengulang-ulang kalimatnya. Oke. Ketiga, menghindari sentuhan fisik. Contohnya, coba kalau misalkan suami atau istri deh, ya, kalau dia berbohong pada saat dia ngomong begitu, jangan kamu menjauh dari dia. Coba pada saat dia ngomong, sentuh tangannya, sentuh dia. Kalau dia menghindar dari sentuhan kamu, artinya dia gugup, ya. Jadi dia menghindari tatapan mata Anda atau sentuhan dari Anda. Seperti itu. Jadi mudah kan untuk mengetahui orang itu berbohong atau tidak? Ini hal kecil yang harus diwaspadai. Untuk dia mengaku atau tidak dia sedang berbohong, maka rangkullah dia, berbicara dari heart to heart. Jangan dia dimarahi. Karena semakin dia dimarahi, maka akan semakin menutupi kebohongannya. Gitu loh, ya. Berikan senyum yang tulus, walaupun kita tidak percaya sama dia akan malu sendiri. Oke? Itu tipsnya ya. Salam. Mengembed produk itu yang namanya sunscreen, bener nggak sih? Sedikit aja bocoran lebih ke situ nggak sih? Kayak, kenapa Dan? Kenapa? Nggak bener nggak sih? Kenapa Dan? Kenapa? Nggak bener nggak sih? Kenapa Dan? Kenapa? Nggak bener nggak sih?